Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama Syariah Waris Center dalam kajian tadabbur ayat-ayat waris setiap hari Senin pukul 9 live di Instagram insyaallah bersama saya Hendra Hudaya. Insyaallah kita akan belajar dan mempelajari dan tentunya mengalami pelajaran dari ayat-ayat tentang kewarisan Islam. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah masuk ke jantung ilmu waris ya. Kalau ayat dari ayat 3, kemudian 4, 5, sampai 10 itu muqaddimah. Itu prakewarisan. Masuk ayat 11, ini lumayan panjang, sampai setengah halaman. Ini baru berbicara tentang bagian-bagian berapa untuk setiap ahli waris itu. Nah, namun di sini, di ayat 11 ini, kita akan penggal-penggal. Ya, karena nggak mungkin saya bahas satu ayat penuh ini dalam satu pertemuan. Untuk hari ini, kita hanya bahas potongan ayat di ayat 11 ini, yaitu pada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain, sampai pada kalimat yusikumullahu fi auladikum. Ya, insyaallah kita akan kaji bersama, melihat pendekatan tafsir-tafsir yang ada, baik tafsir klasik maupun yang kontemporer. Kita coba ambil mutiara atau hikmah yang bisa kita amalkan di setiap harinya insyaallah. Baik, pertama, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini isyarat atau bahkan mungkin teguran untuk kita bahwasanya bicara masalah waris itu Allah yang langsung menyapanya, ya. Yusikumullah, Allah berpesan, Allah berwasiat, Allah mensyariatkan, ya. Ini teguran buat kita yang beriman. Apakah kita masih ragu? Ini Allah yang menyapa kita, Allah yang menegur kita, ya. Tidak cukup ke ayat ini menjadi dalil, menjadi bukti akan kewajiban menyelesaikan waris ini dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Yusikumullah. Allah di sini berperan. Karena dengan kemahaadilannya, tentunya apa yang Allah putuskan pasti adil dan pasti menenteramkan. Makanya Allah bicara masalah harta, baik itu harta waris atau harta zakat atau harta apapun, itu langsung ambil kendali dalam aturan mainnya. Allah tidak menyerahkan kepada hamba-hamba yang dhaif, yang lemah ini. Termasuk para nabi pun tidak. Ya, Allah ambil kendali langsung. Contoh misalkan kalau kita komparasikan harta waris, itu ada kesamaan, ya, di mana Allah langsung menentukan. Harta zakat Allah tentukan, ya, siapa sajakah yang mendapatkan zakat itu. Nggak seenaknya, ya, nggak bisa seenaknya. Ya, kita nggak bisa misalkan ke keponakan saya, sepupu saya, tunggu dulu. Ini masuk nggak kategori yang Allah atur 8 golongan atau 8 asnaf dalam zakat, ya. Begitu kan waris, sama Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur langsung, tidak dikembalikan kepada hamba-hamba, kepada kita enggak. Allah yang ambil kendali itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sungguh Allah telah menetapkan setiap ahli waris itu berapa bagiannya. Allah sendiri menetapkan. Ya, luar biasa. Berarti hati-hati, ya. Ini keimanan kita nih.
sekuat apa iman kita ini? Apakah masih tidak percaya dengan ketentuan Allah yang maha adil, yang maha bijak? Mungkin kalau kita kembalikan kepada orang tua, kepada masing-masing kita, paling prinsipnya apa? Kasih sayang. Yang namanya kasih sayang ya relatif berbeda. Ada orang tua yang tipenya sayang hanya kepada anak laki-laki saja. Atau ada juga sebaliknya orang tua yang hanya sayang kepada anak perempuan saja. Atau ada orang tua yang sayang hanya ke si bungsu saja. Atau ke cikal saja. Ini banyak variatif. Tapi bicara waris, itu semuanya general. Ya, nggak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Nggak ada bedanya antara anak pertama, anak pertengahan, anak terakhir. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara si bungsu dan si cikal. Nggak ada bedanya. Bahkan, mohon maaf, nggak ada bedanya antara anak yang soleh dan anak yang tidak soleh. Anak yang rajin ke masjid dengan anak yang rajin ke diskotik karena nakalnya, itu bicara waris, itu dapat bagian yang sama kalau dia laki-laki. Yang biarkan apa? Jadi kelaminnya saja. Laki dan perempuan, selesai. Kesolehan itu tidak menjadi pengaruh kepada bagian-bagian waris itu. Kecuali 3 hal yang tentunya menggugurkan hak waris itu. Seperti pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Ini baru menggugurkan hak waris seseorang dari hak warisnya itu. Kembali ke ayat, yusikumullah, Allah yang berpesan, Allah yang mensyariatkan. Jadi disinilah keimanan kita. Bagaimana kita mengimani bahwasanya bicara waris ini Allah yang langsung turun tangan, tidak dikembalikan kepada yang lainnya. Yang kedua, kalimat yusi ini menggunakan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari' itu apa? Present continuous, terus diulang-ulang, nggak bosan-bosan. Yusikum, terus di-upgrade, terus di-update terus. Yusikum, ini present continuous, bukan ausakumullah. Nah, kalau ausa kan fi'il madhi yang telah berlalu, Allah telah mensyariatkan. Nggak seperti itu bahasanya. Tapi bahasanya adalah yusikum. Kenapa? Karena di lapangan kalau nggak diingatkan terjadi penyelewengan. Terjadi penyelewengan. Nah, maka di sini Allah ingatkan kita yusikum berkali-kali. Terus Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita bahwasanya waris ini Allah yang mensyariatkan. Waris ini Allah yang berwasiat, Allah yang berpesan. Karena di sana ada pesan orang tua, di sana ada pesan mama, di sana ada pesan papa, di sana ada pesan Allah. Kembali kepada kita sebagai hamba Allah dan satu sisi kita sebagai anak. Mana yang kita dengarkan? Apakah pesan orang tua kita, pesan mama kita, ibu kita, pesan bapak kita, atau pesan Allah? Ini bicara keimanan. Kalau pesan orang tua selaras dengan pesannya Allah, alhamdulillah, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya, mohon maaf, ilmunya belum sampai, gitu kan ya. Akhirnya apa? Yang terjadi berseberangan antara pesan orang tua dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang tua pesannya apa? Udah nak, bagi rata aja ya, laki perempuan. Itu rata-rata. Di lapangan kami temukan beragam, hampir rata-rata orang tua ini menganggap bagi rata itu adil, tapi tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Adil itu nggak mesti bagi rata. Maka ini imannya dulu, Allah ucapkan kembali yusikum. Allah berpesan, berwasiat, mensyariatkan waris ini Allah yang berpesan. Nah, maka bagi orang tua, jangan sampai pesan-pesan kita ini atau wasiat kita ini menyalahi apa yang Allah tetapkan. Penting. Nah, maka di sini pertanyaannya adalah kalimat huruf kum, dhamir kum, yusikum, kalian. Siapa kalian ini? Siapa yang dimaksud kalian ini? Kalau boleh kita jawab, baca ayatnya. Yusikumullah fi auladikum, anak-anak kalian. Yang punya anak siapa di sini? Ayah, ibu, orang tua. Nah, di sini. Jadi yang Allah tegur, yang Allah sampaikan pesan ini adalah kepada orang tua. Kepada orang tua yang memiliki anak.
Ini kewajiban orang tua berarti menyampaikan pesan-pesan Allah. Kewajiban bapak, kewajiban ibu menyampaikan pesan-pesan Allah ini kepada siapa? Anak-anak kita. Nah, di sini yusikum, Allah syariat kepada kalian, wahai orang tua yang telah memiliki anak. Nah, di sini karena takut, khawatir ketika orang tua tidak tahu ayatnya, maka dengan gampangnya, dengan mudahnya, dengan seenaknya ia berpesan seenak perutnya, ya. Entah itu membagi, ya, sesuka-suka dia. Pokoknya anak yang bakti gitu kan, ya, anak yang baik-baik dikasih yang banyak. Yang nggak pernah silaturahim, yang nggak pernah nengokin waktu sakit apa, dikasih ya sedikit-sedikit gitu kan, ya. Allah SWT tidak melihat itu. Masalah bakti anak orang tua itu judulnya lain. Tidak mempengaruhi hak waris anak dalam warisan orang tuanya. Ini tidak berpengaruh sama sekali. Nah, maka di sini kepada orang tua, ya, kami pesankan kepada orang tua sekali lagi, jangan sampai kita berwasiat, berpesan, menyelisihi pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apakah kita masih ragu? Allah yang maha bijak, Allah yang maha adil, tentunya apa yang Allah putuskan itu adalah adil dan menenteramkan. Wahai orang tua, tugas kita apa? Mendidik anak-anak kita kenal syariah, mengenalkan kepada mereka tentang syariah ini. Ini tugas kita sebagai orang tua, ya. Kadang khawatirnya tuh berlebihan orang tua itu, ya, sebelum wafat atau ketika sakit udah ambil gitu kan, ya, catatan pulpen, ini buat kamu, ini buat kamu, buat kamu. Belum tentu adil. Justru baik di lapangan ketika orang tua yang menentukan di awal seperti itu, ini banyak chaos. Karena apa? Ternyata nilainya berbeda gitu kan, ya. Kekhawatiran orang tua itu berdasar dari mana ini, ya? Kenapa orang tua khawatir? Takutnya ribut orang tua antar anak gitu kan, ya. Nggak usah ribut seperti itu. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak menjadi saleh-salehah, dipastikan mereka akan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau didikannya nggak benar, hati-hati. Di surah Kahfi Allah mengingatkan kita, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, ya. Harta dan anak-anak kalian itu adalah zina, hiasan. Jangan sampai kita ini tersilaukan dengan gemerlapnya harta, gemerlapnya anak-anak kita karena kesalahannya, misalkan, ya. Nggak boleh zina, hiasan, imut-imut gitu kan, ya. Nah, di sini. Tapi kalau seandainya orang tua salah mendidik anaknya, salah mengenalkan teman, bacaan, makanan, kalau salah gitu kan, ya, maka akan lahir pribadi-pribadi atau generasi dua kemungkinan. Surah At-Taghabun ayat 14-15 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Akan ada di antara pasangan kita dan anak-anak kita yang kita didik, yang kita beri jajan, yang kita beri uang makan, kita gemukan fisiknya, kita sekolahkan, ternyata kelak nanti kalau didikannya salah, gitu kan, ya. Kalau pengajarannya salah, maka akan lahir anak-anak menjadi apa? Aduwan lakum, musuh bagi orang tuanya. Ini karena pendidikan yang salah, ya. Bahkan lebih dari itu, ya. Lebih dari itu, hati-hati. Di ayat berikutnya 15, bukan hanya aduwan lakum, tapi akan menjadi fitnatan. Sebagai apa? Perusak. Merusak nama baik orang tuanya. Merusak nama baik keluarga besarnya. Merusak nama baik bangsanya. Merusak nama agamanya. Ini karena apa? Berawal dari pendidikan orang tua yang salah kepada anak-anaknya. Maka lahir generasi tadi, imma generasi aduwan lakum, atau musuh bagi kalian orang tua, dan generasi fitnah penyebar kerusakan yang besar di muka bumi ini. Tapi insya Allah saya yakin kepada sahabat-sahabat di sini, kepada orang tua di sini, ayah bunda di sini, kita didik mereka, mengenalkan mereka siapa Tuhan mereka,
mengenalkan Rasul yang tercinta, mengenalkan ajaran agama di antara syariat waris ini, maka insya Allah ketika tugas orang tua mendidik mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang salihah, maka insya Allah lahirlah generasi yang kita panjatkan doa. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ketika orang tua ini benar mendidik anak-anaknya, maka insya Allah Allah ilhamkan kepada mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang menjalankan syariat Allah SWT. Di antaranya waris. Tidak hanya waris, syariat yang lainnya. Salatnya, zakatnya, sedekah, semuanya. Asalkan si anak tadi lahir ya dengan didikan yang benar, maka akan lahir yang pertama, qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan pandangan mata batin orang tuanya. Allahu Akbar. Mungkin secara fisik biasa saja, kulitnya nggak terlalu glowing, misalkan ya, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik. Tapi kalau adabnya, akhlaknya, ibadahnya luar biasa, karena orang tuanya mendidik, mengenalkan kepada Robnya, kepada Rasulnya, kepada agamanya, syariatnya, insya Allah mereka lah anak-anak yang akan menyejukkan pandangan mata batin kita di hari kelak nanti. Qurrata a'yun. Tidak hanya itu, doa kita apa? Waj'alna lil muttaqina imaman. Ini doa yang ideal banget. Tidak hanya menyejukkan pandangan mata, tapi kita minta kepada Allah, anak-anak kita ini lil muttaqina imama, pemimpin di antara orang-orang bertakwa. Tidak hanya bertakwa saja, kita minta apa? Imaman lil muttaqin, penghulu, teladan di antara orang-orang bertakwa. Kalau sudah seperti ini, nggak hanya waris, syariat apapun akan mereka laksanakan kalau itu ada sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini ujian untuk orang tua. Kewajiban ayah bunda mendidik. Insya Allah kenalkan, ajarkan. Bahkan dalam sebuah tafsir saya mendapatkan maksud ayat dari yusikumullah artinya apa? Wahai orang tua, ajarkan apa yang telah Allah syariatkan. Tentang apa ini? Syariat waris. Nanti kita bahas setelahnya apa syariatnya. Ini hanya penanaman iman saja dulu. Betapa kuatnya Allah menanamkan dengan kalimat-kalimat kalamullahnya, yusikumullahu fi auladikum, ya. Karena di lapangan banyak terjadi penyelewengan, banyak terjadi pembangkangan, banyak terjadi penyalahgunaan harta-harta yang sudah capek orang tua kumpulkan dari pekerjaannya, miliaran, bahkan triliunan, tetapi hilang begitu saja, diabaikan karena pengelolaan dan penyelesaian yang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah wahai orang tua, kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah imannya, maka wajar. Kenapa ada anak yang menggugat orang tuanya? Ya, wajar. Karena apa? Kesolehannya. Anaknya nggak soleh, ya. Anaknya nggak soleha. Mustahil anak yang soleh itu menggugat orang tuanya masalah waris. Mustahil, ya. Tapi ketika kita didik dengan benar mereka ini, insya Allah nggak ada saling gugat menggugat, ya kan? Sedih baca berita terkini, ya. Banyak orang tuanya sudah sepuh, gitu kan ya, sudah uzur, digugat sama anaknya karena masalah waris. Ya Allah, ini kemana para orang tua di masa mudanya, di masa kekarnya, sampai anak seperti ini terlahir, terdidik menjadi generasi-generasi yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Kalau sudah mendakwa orang tua, itu musuh anak tersebut. Di pengadilan berseteru antara anak dengan orang tua, banyak kita temukan, ya. Ini bicara masalah waris, harta waris. Nah, maka di sini orang tua, sebelum terlambat, yuk kita sadari diri masing-masing, ada tugas kita. Tugas yang berat untuk apa? Menyampaikan syariat ini. Di antaranya adalah syariat Allah dalam mengatur, menyelesaikan harta-harta waris. Tidak seenak perut kita. Ada aturan mainnya. Allah yang maha adil, Allah yang maha bijak telah menetapkan rambu-rambu itu. Kita hanya apa? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Itu saja. Sudah jelas
orang-orang yang Allah tentukan ahli waris itu. Sudah jelas bagian-bagian. Tinggal apa? Menjalankan. Ya, nggak usah lihat bagian-bagiannya. Kalau kita lihat bagiannya pasti berkata, wah ini kecil, ini besar. Tentunya Allah dengan kearifannya dan kemahadilannya, Allah maha tahu hajat kita. Allah maha tahu kenapa laki-laki seperti itu bagiannya, kenapa perempuan seperti bagiannya. Karena apa? Hak dan kewajibannya berbeda. Ya, kalau bagiannya mungkin membesar atau lebih besar daripada yang lainnya, berarti kewajibannya berbeda. Bicara masalah waris bukan hanya bicara hak dan bagian saja, tapi lebih kepada kewajiban juga dibahas. Ada hak, ada kewajiban. Nah, maka di sini kepada orang tua sekali lagi, yusikumullah, Allah berwasiat, Allah mensyariatkan kepada kalian wahai orang tua. Kata Allah, kalian orang tua, kita semua nih. Saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, gitu kan ya. Wajib bagi saya mendidik anak-anak saya mengenalkan syariat Allah ini, diajarkan, disampaikan, ya, dengan segala kemampuan kita. Ustaz, saya nggak paham waris. Ya kalau nggak paham, ya itu sudah banyak kursus-kursus. Ya, di syariat warisan ini ada akademi faraid. Ya silakan, gitu kan ya. Sudah tidak ada alasan lagi. Sudah banyak fasilitas yang sangat mudah sekali untuk mengakses bagaimana cara belajar ilmu waris untuk nanti ada istilah itu kesemangatan dari orang tua untuk terus ya nge-push anak-anaknya untuk belajar lebih mengenal kembali hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang sudah uzur pun tidak ada kata terlambat. Ingatkan anak-anak kita. Nak, tolong pelajari ayat waris, nak. Nak, tolong pelajari ilmu waris, nak. Pelajari supaya tidak salah dalam melangkah, supaya tidak salah dalam berpesan. Jangan sampai orang tua pesannya, wasiatnya itu menyalahi dengan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang sebelumnya, ayat ke-10, telah jelas gambarannya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, rekayasa, manipulasi, kecurangan, data yang palsu, ya, sertifikat ganda dan sebagainya, banyak kezaliman yang beragam. Hati-hati, ya, Anda sedang minum racun itu. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguh yang sedang dikunyah itu, yang sedang ditelan itu adalah percikan bara api neraka sepenuh perutnya. Dan orang tadi kelak nanti akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, mari kita sama-sama sebagai orang tua merapatkan barisan kembali. Mari kita sadarkan diri kita masing-masing dan mari kita ajak anak-anak kita supaya mereka pun melek terhadap syariat yang pertama kali dicabut ini. Saya nggak tahu bagaimana apa yang terjadi. Sudah banyak guru-guru kami yang spesialis dalam bidang waris ini Allah panggil, ya. Almarhum Al-Ustadz Jabal Nasution, ini teman saya juga, guru saya juga, Allah panggil. Begitupun Ustadz Ahmad Syukur, pernah ketemu dengan beliau untuk diminta pengantar di buku yang beliau tulis. Beliau panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada isyarat. Bisa jadi mungkin saya sendiri, gitu kan ya. Ada Ustadz Abdul juga guru kita bersama, gitu kan ya. Nah di sini, ya ini sinyal-sinyal ke arah hari akhir itu sudah nampak sekali. Ya, di antaranya ilmu ini benar-benar dicabut. Kalau sudah dicabut, ya, kalau dicabut, gitu kan ya, maka akan kita lihat, ya, dengan mata kepala sendiri semua saling cekcok akan terjadi, dan sekarang sudah mulai banyak terjadi, ya, masyarakat umat-umat yang belum melek, ya. Maka dari itu setidaknya ayah bunda khusus yang hadir pada hari ini, ya, sampaikan kepada orang tua, mari, ya, kita mengkaji bersama untuk bisa kita amalkan syariah waris ini insyaallah. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini. Tekanannya adalah yusikumullah fi auladikum. Allah sendiri yang mensyariatkan waris ini, dan Allah minta kepada orang tua, kepada ayah dan bunda untuk menyampaikan syariat ini kepada anak-anak kita. Insyaallah, semoga Allah dengan keberkahan Ramadan ini
menguatkan kita menjadi hamba-hambanya yang diberikan gelar al-muttaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertanyaan mungkin bisa para jamaah ya bisa lewat CP kita, kontak person service center, atau mungkin di kolom IG juga bisa insyaallah. Nanti kita akan layani pertanyaannya, kita akan jawab semampu kita insyaallah bismillahi taala. Syariah Center, harta berkah, keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.